Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja bin Ahmad Al-Isfahani As-Safi'i Al-Madani rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma illa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib setiap hari Selasa 2 mingguan di Mushola Darut Taqwa Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah.
Para hadirin ingkang minulya, halaman 33 bab baru, bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, ikilah kitab nerangaken hukum-hukume haji. Wa syaraitu lan utawi pira-pira syarate wujubil haji, kewajibane haji iku sab'atu asya'a, ana 7 macam. Nomor 1 al-islamu, beragama Islam. Nomor 2 wal bulughu, sudah balik. Nomor 3 wal aqlu, berakal. Nomor 5 wal khuriyatu lan merdeka. Nomor gangsal wa wujudu zati lan ana wujude sangu, warahilati lan wujude kendaraan tunggangan. Nomor 6 wa takhliyatu tariqi lan sentosanya dedalan, amane dedalan. Nomor 7 wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk perjalanannya. Para hadirin ingkang minulya, niki haji nggih. Haji alhamdulillah nerangno haji wis haji. Jadi nambah ilmu, nambah pengalaman nggih. Lah temriku wasyara syara'id itu jamak dari syartun. Jadi kalau syara'id itu banyak syarat, lebih dari 1 itu sudah syara'id. Nopo syarat niku? Syarat kula bulan baleni nggih. Syarat dan rukun itu harus terpenuhi. Cuma syarat niku bedanya dengan rukun. Lek syarat sebelum melakukan kegiatan, lek rukun di dalam kegiatan. Nah, syarat niku harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan ibadah, sebelum melakukan pekerjaan. Jadi syarat niku salah satu penentu sah tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan. Sesuai dengan kaidah fikih, Pak. Wala yatimul hukmu hatta yajtami kullu syurut. Tidak sempurna suatu hukum sampai tajtami, sampai sempurna kullu syurut, ya tiap-tiap syarat. Jadi syarat niku adalah paket, hatta tajtami kullu syurut, sampai terpenuhi semua, sempurna syarat-syaratnya. Jadi syarat itu, maka 7 ini harus paket, sah semua. Kalau ada 1 nggak terpenuhi, maka tidak sah. Ini gunanya syarat agar kita hati-hati. Jadi 1 syarat gak terpenuhi, maka batal semua, baik itu ibadahnya ya, atau niatnya, atau kegiatannya. Nah, haji niku nopo? Haji niku arti nopo? Etimologi atau bahasa bilughah niku sederhana. Artine sengaja lunga ngoten. Jadi haji niku sengaja lunga, hajja yahujju hajjan. Sengaja lunga menyang nang ndi niku hajja. Haji, hajja yahujju hajjan nggih. Lah haji niki terus ulama fikih al-qasdu atau qasdun dari kata masdar fi'il madhi qasada. Ning duweni maksud, duweni tujuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar. Niku haji. Jadi mendatangi, mengunjungi napa ten pundi? Baitullah. Niku haji. Jadi artinya mengunjungi. Seluruh madhab, seluruh madhab niku sepakat, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Al-Auza'i, madhab Al-Laithi, madhab Al-Thawri dan sebagainya, termasuk madhab Al-Hasmin, ya, Al-Adhahiri, niku sepakat semua bahwasannya haji niku hukumnya wajib. Jadi lek ana kelompok Islam
ya yang mengatakan haji tidak wajib bagi yang mampu, maka dia menyalahi syariat, menyalahi kesepakatan dari para ulama. Ya. Pokoknya intinya ngeten, Pak. Oleh ono kelompok atau orang yang pendapatnya menyalahi jumhur dan dipaksakan orang membenarkan, salah itu. Ngoten mawon. Salah. Saya jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi 4 mazhab kula baleni niki wonten teng kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Juga wonten dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi rahimahullah sing wafat tahun 1940 Masehi di Mesir dan sebagainya. Intinya 4 mazhab yaitu mengatakan haji hukumnya wajib ain fardu masing-masing dengan catatan istita' mampu. Okay. Kemudian yang kedua, 4 mazhab sepakat haji itu wajib 1 kali seumur hidup. Niki pun sepakatan ulama, ijma ulama. Nggih. Lek ana sing budal maneh niku mboten wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Lho nggih. Contoh wong bolak-balik haji, utange akeh durung dibayar, budal maneh, hukume sunnah. Nyaur utang hukume wajib. Ana malih kepengin budal maneh, ya akhirnya nyolong duwe perusahaan digawe budal misale, Pak. Berarti tergantung sebab musababnya, bisa sunnah, bisa makruh, bisa juga haram. Lek balan-baleni haji nggih, tergantung niate, sumber biayai. Nah, jadi 1 kali seumur hidup. Juga umroh niku sebenarnya juga 1 kali seumur hidup bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu. Lek zaman saniki, Pak, terus terang sudah diprediksi oleh ulama dahulu, kalau memang haji niku penuh, maka tetap saja kita daftar haji, tetap. Sebab lek wis daftar dan tertera nama kita, itu sudah ikhtiar istita', Pak. Ikhtiar mampu. Kalau misalnya kita belum haji dan sudah terdaftar pada urutan haji, maka ketika kita meninggal sudah dihukumi dia sudah ikhtiar untuk nyelengi istita' haji, maka bisa dihukumi dia telah berhaji. Lah, nomor 2, sambil menunggu jatah haji budal, panjenengan umroh. Nggih, umroh rumiyin, Pak. Niki lek sampai ngenteni haji ya saiki umur 40, engko budale umur 80. Lha engko teken sampean. Cekelan Ka'bah gak kuat. Niku nggih. Nah, syarat haji niku sami nggih. Masing-masing mazhab hampir sama. Jadi ana syarat Islam, ana syarat kewarasan. Napa kewarasan niku? Napa? Sehat. Ana syarat kematangan, balik. Ana syarat kebebasan, merdeka. Ana syarat kesehatan, ana syarat keuangan. Niki ditambah kalimat mazhab Syafi'i dengan syarat perjalanannya aman. Jadi itu 7 syarat dari mazhab Syafi'i. Syarat 7 niki wonten ten hampir semua kitab fikih. Sampeyan buka kitab Syafinah, sampeyan buka kitab Fathul Qorib, sampeyan buka kitab Kifayatul Akhyar, sampeyan buka kitab Sulamu Taufik. Niku hampir sama, ada 7 atau 6 minimal karena berbeda. Itu syarat-syarat haji, syarat wajibnya dia. Syarat wajibnya ada 7. Setunggal al-Islamu, agami Islam. Jadi non muslim
itu dilarang masuk Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Berhubung Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, maka Mekah, Madinah, Hijaz dilarang non muslim masuk. Lho, perintah niki mboten perintah otoritas kerajaan Saudi, niki perintah Gusti Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. He wong kang padha iman kabeh satemene wong musyrik iku najis. Fala yakribul masjidil haram. Mereka jangan mendekati Masjidil Haram. Najasun niki adalah majas, artinya walaupun dia orang musyrik, bukan najis fisiknya, duduk najis badannya, tapi najis akidahnya, najis keyakinannya. Tidak boleh masuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ini kesepakatan dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Jadi orang non muslim tidak boleh masuk Masjidil Haram, termasuk tempat suci yang lain, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini tidak boleh sebenarnya tempat-tempat suci. Ya. Cuma sebagian ulama membolehkan. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan kitab Syarah Sahih Muslim sing wafat tahun 1277 Masehi, juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sing wafat tahun 720 Masehi di Aleppo Suriah, juga Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah sing wafat tahun 736 Masehi di Basrah, juga ulama yang lain itu mengatakan bahwa orang-orang musyrik, semua non muslim dilarang masuk Masjidil Haram. Paham nggih? Dilarang masuk Masjidil Haram. Bahkan Imam Malik pun mengatakan orang-orang kafir, orang-orang non muslim, orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Tetapi andai kata mereka punya kepentingan yang baik, tujuan yang baik, maka diperbolehkan, tapi hanya di luar Masjidil Haram. Niki, ya. Jadi luar Masjidil Haram tidak boleh masuk, siapapun tidak boleh masuk. Ya. Jadi kemudian ada fatwa negara Mesir itu mengatakan boleh seorang non muslim masuk Mekah Madinah, tetapi dilarang masuk ke Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, sebab mengotori, najasun, najis akidahe, najis keyakinane. Lu pernah sampai nate krungu nggih Snoek Hogronya nate krungu? Dia seorang kristologi dari Belanda yang merubah dirinya menjelma menjadi muslim, apal Quran, apal hadis, fasih bahasa Arab. Bahkan beliau berguru kepada Sayyid Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya di negara Mekah. Kemudian dia di Aceh, bagaimana caranya bisa menguasai negeri serambi Mekah Aceh, maka dia mempelajari Islam. Akhirnya berguru, pura-pura masuk Islam, berganti nama Abdul Ghaffar atau Abdurrahman. Akhirnya nak Mekah haji, ya sholat, ya poso, ya seneng gogronya nih, ya apal Quran, bojone wong Sunda kabeh loro, ditinggal nak Londo, ya. Niku akhirnya merusak, Pak. Merusak tradisi muslim, merusak sejarah muslim, merusak sejarah Nusantara, ngotak-ngatik keturunan Wali Songo, keturunan bangsawan kerajaan nggih menika Snoek Hogronya. Ya, Snoek Hogronya, seorang Kristen dari Belanda. Luar biasa ya. Ya, beliau meninggal tahun 1936 Masehi. Niku jadi non muslim tidak boleh masuk. Sampai tinggal di sing umroh haji ini kan pasti nggih dalane benten nggih. Non muslim, jalur muslim, ngoten.
dilarang masuk, kecuali diizinkan oleh kerajaan, tapi tetap tidak boleh masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua wal balighu dan balik, baik laki-laki maupun perempuan. Lah bagaimana ketika ada orang yang haji belum balik, ya anak-anak misalnya, apakah sah dia haji padahal tidak memenuhi syarat sebagai balik? Ya, diterangkan oleh sahabat Kanjeng Nabi sebagai dalil dari 4 mazhab niki. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Niki hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 785 Masehi di Nasyabur Iran. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Niki wonten riwayat jelas tegas nggih. Waktu niku wonten ibu-ibu nggendong anak dereng balik tasik mumayyiz, dereng mumayyiz, diangkat kemudian dihadapkan dumateng Kanjeng Nabi ketika haji niku. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah anak ini boleh haji? Jawab Nabi gimana? Qala, na'am, iya. Walaki ajrun, tapi pahalamu, pahala untukmu, untuk ibunya. Walaki, ki berarti kan perempuan, dhamirnya. Berarti walaki ajrun, dan pahalanya untuk kamu. Niki. Nah, jadi anak kecil niku bisa haji, bisa, tidak ada larangan. Sebab ibu-ibu niku nggendong anak ketika haji. Berarti arek cilik tidak ada larangan ketika ikut ibadah haji. Cuma status hukumnya bagaimana, sah atau tidak, itu aja. Ya. Sampeyan tingali balik umroh nggih. Arek cilik-cilik kata nggih, dijak ya pelayanan no Masjid Haram. Berarti boleh arek cilik ikut umroh, nggih boleh. Pertanyaannya, ketika kecilnya ikut haji, apakah setelah balik gugur kewajiban hajinya? Tidak. Karena walaupun sah hajinya anak kecil ya, tetapi tidak mencukupi dia untuk menggugurkan haji ketika balik. Tetap wajib Pak hukumnya dia haji. Walaupun dari kecil belum balik dia haji. Lah kembali ke ulama. Lek masalah hukum itu jangan kembali ulama hadis niku dalil mawon. Kembali ke ulama fikih yang meramu obat, itu ulama fikih. Nah, ditanyakan bagaimana hukumnya anak kecil ketika haji, ya. Nah, temeriku dijelaskan kali Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1934 Masehi di India. Dalam kitab nopo? Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmidzi, beliau mensyarah hadis wau, disyarah oleh beliau. Apa kata beliau? Hadis tersebut ya, bahwa ada ibu-ibu yang gendong anak ketika haji, ditanyakan Rasulullah, apakah boleh anak ini haji? Boleh. Naam ya, tapi pahalanya untuk kamu. Nah, ini dipakai hujah oleh Imam Syafi'i, dipakai hujah oleh Imam Maliki, dipakai hujah oleh Imam Hambali. Artinya anak kecil itu boleh melakukan ibadah haji. Ini belum selesai kan? Boleh. Nah, jadi misalnya cuma di pemerintah Indonesia itu tidak boleh. Ana batese, Pak. Tapi kalau Timur Tengah sampean tingali nggih, niku kata ketika haji ada cilik kata, ya. Artinya tidak apa-apa, boleh. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Maliki, Imam Hambali,
dan jumhur ulama fikih itu mengatakan bahwa anak kecil yang belum balik ketika dia ikut haji orang tuanya, maka anak kecil itu sah dengan catatan seluruh rangkaian ibadah haji dilakoni, ya, dan dapat pahala, ya. Yang kedua, tetapi la yujzi'uhu, itu tidak mencukupi dia sebelum balik ikut haji, maka setelah balik tetap hukumnya wajib dia berangkat haji. Paham ya? Umur 5 tahun melok haji misalnya, setelah umur 12 ke atas maka tetap wajib haji, tetap wajib, ya, kalau mampu. Jadi bagaimana hukumnya? Sing haji biyen arek cilik melok wong tuane niku kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, jumhur ulama itu apa? Bal yaqau tatawuan, maka itu jatuh pada hukum tatawu atau sunnah, bukan wajib. Arek cilik ini tetap Pak menebalik ya napa? Wajib untuk haji ketika mampu. Menurut Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 727 Masehi di Baghdad, Irak, ketika wafatnya Imam Hanafi persis dalam waktu yang sama lahir Imam Syafi'i. Imam Hanafi wafat nggih niku wonten lahir Imam Syafi'i dalam waktu yang sama, Pak. Loh, gantine Masya Allah luar biasa. Baghdad sampai Palestina nih, waduh niku. Lah aku lagi goleki Pak, pasti goleki kepengin roh ana ulama gede wafat, kula ngoten endi lahir bayi persis jamnya persis, dina persis kula goleki niku. Tuh, sapa roh kaya kasusé Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggih niku. Teman-teman wonten sampai sakniki. Imam Hanafi mengatakan, misalnya Syafi'i, Maliki, Hambali, jumhur mengatakan sah anak kecil haji, tapi pahalanya ikut orang tuanya dan jatuh tatawuan, hukumnya sunnah. Tapi Imam Hanafi beda, Pak. Imam Hanafi mengatakan la yasihu hajjuhu, hajinya anak kecil enggak sah sama sekali. Bobok bawang, bobok bawang nggak sah. Ini pendapat mazhab Hanafi. Tapi, nah ini. Tapi kalau diniatkan liimtinari lahu, untuk pembelajaran dia supaya jadi biasa nanti besar ketika haji, itu tidak apa-apa, kata beliau Imam Hanafi. Tapi tetap ketika dia balik tetap wajib haji. Bedanya cuma sah tidak sah, tapi ketika balik sama hukumnya, dia tetap wajib haji. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya belum balik tidak memenuhi syarat, maka tidak ada kewajiban haji, termasuk anak kecil. Niki nggih. Loh niki sampun jelaskan detail kali sahabat Nabi ingkang nami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif. Iki riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur, Iran. Juga riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 849 Masehi. Sinten Imam Ibnu Abi Syaibah, beliau adalah guru besar dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud. Niki guru walim luar biasa namanya Imam Ibnu Abi Syaibah. Nggih. Niku wonten hadis saking sahabat Ibnu Abbas, ayyuma sabiyin hajja summa balagha al-khinsa fa'alaihi. Setiap anak yang haji ya kemudian balik
maka fa'alaihi, maka tetap wajib baginya ketika balik. Pun dijawab kali Ibnu Abbas, sahabat Kanjeng Nabi. Pun lek sahabat teges ngoten nggih, ulama pasti jumhur niku, pasti jumhur. Nggih. Lah hadis niki kata Imam Hajar Al Asqalani nggih rahimahullah sing wafat tahun 1989 masih di Kairo Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hadisnya Ibnu Abbas sing wau kula sebut wau niku terus beliau marfu' ya, atau hadis yang bisa dipercaya, sikoh kata Imam Hajar Al Asqalani. Bahkan beliau berani mengatakan hadis tersebut hukumnya sahih, statusnya sahih. Jadi kita tidak boleh kemudian ono ulama sebelah, ustaz sebelah ngomong dhaif, maudhu, palsu, mungkar. Kita punya ulama sendiri, Pak. Kita punya ulama hadis berhaluan asbaca bawahnya, termasuk Imam Hajar Al Asqalani, seorang muhakkik, Pak, seorang peneliti hadis besar pada abad 14 Masehi. Jadi beliau mengatakan hadisnya sahih, hadisnya sikoh, perawinya sikoh, terpercaya, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kecuali ngeten, ketika seorang anak dari berangkat negaranya ke arah Mekah, dia belum balik, tapi ketika mau melaksanakan ibadah haji usianya balik. Paham gak? Contoh, dia usianya balik kurang 1 bulan misalnya, ikut melok haji, ya. Kemudian dia dihukumi telah melakukan kewajiban haji dengan dirinci ngeten. Jika dia baliknya, jatuh baliknya sebelum pakai pakaian ihram di mikot, maka itu sudah dijatuhi wajib hajinya. Ya. Yang kedua, jika dia pakai ihram sebelum wukuf di Arafah, maka al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, maka dia sah hajinya dan tidak usah diulangi pada usia ke depan. Atau ketika setelah wukuf di Arafah sampai di Musdalifah, dadakno balik, pas balik usianya. Nah, ada 2 kondisi. Karena karena Arafah Musdalifah tidak jaraknya ya, dekat. Kalau masih belum suruf matahari terbenam, dia balik ke Arafah dan nututi mabit sebentar meskipun 5 menit. Kemudian balik Musdalifah sah. Nah, yang kedua, tidak balik ke Arafah tidak sah walaupun sudah balik. Ini kondisi-kondisi para ulama ini sangat detail, Pak, tentang hukum ibadah haji. Jadi intinya balik sebelum wukuf Arafah ya, maka itu dianggap sudah haji, dan dia balik setelah wukuf di Arafah maka tidak dianggap haji. Paham? Ini kalau Indonesia nggak bisa, sebab ono syaratnya. Pinten usia terakhir? Usia pinten Indonesia ini? Itulah sih di KTP. Nggih niku. Niki para hadirin rahimakumullah, kesimpulannya nggih ngeten. Kula mboten wonten nyimpulkan sendiri. Kita harus merujuk kepada pendapat ulama ya. Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab fikih Bulughul Maram li bayanil ahkamis syar'iyyah, beliau mengatakan nggih, jumhur ulama haji arek cilik sah. Beliau menyimpulkan seluruh pendapat ulama, haji arek cilik sah oleh pahala, tapi belum dianggap rukun Islam yang kelima. Nggih, dihukumi tatawwu atau sunnah. Besoknya ketika balik tetap fa'alaihi, dia wajib haji. Pun disimpulkan kali kitab niku wau nggih. Nah, kemudian bagaimana dengan umroh? Arek cilik umroh nggih sah.
Arek cilik umroh sah menurut jumhur ulama. Sampeyan tingali umroh gampang nggih arek cilik nggih. Wong digendonge budal. Anak kanca kula niki umur ya Allah sik bali cilik dijak umroh. Nggih saged nggih. Bagaimana dengan umroh? Lah, di dalam kitab Tazkiratul Fuqaha, peringatan orang-orang ahli fikih itu ada Imam Abu Mansur Jamaluddin. Beliau mengatakan apa? Arek cilik yang belum atau sudah tamyiz itu menurut ulama ya dibagi dua, sebelum atau sudah tamyiz, mumayyiz maksudnya ya. Boleh umroh meski belum balik. Niki termasuk kitabnya dari ulama Syafi'i, tetapi pahalanya itu diberikan kepada orang tuanya. Arek cilik umroh niki paham nggih? Enggak apa-apa ya. Jadi arek cilik haji, mulai haji misalnya belum balik, ya enggak sah. Maksudnya sah cuma tidak cukup sebagai rukun Islam yang kelima. Nah, kalau anak kecil itu belum mumayyiz Pak ketika umroh ya, cik digendong misalnya, maka niat umrohnya itu diniatkan oleh orang tuanya di miqat. Karena dia belum mumayyiz, belum balik, maka boleh melanggar larangan ihram. Contoh, atik wedak, wangi-wangian, dan sebagainya. Wong arek cilik, Pak, jadi gendong, ya. Belum dikenakan denda larangan, ya. Belum, karena belum balik. Dan rangkaian amalan umroh arek cilik niku baik tawaf, sa'i sampai tahallul itu yang melakukan, yang membimbing melok wong tuane. Itu arek cilik. Ada. Lek sudah mumayyiz mendekati balik, maka dikerjakan sendiri dengan bimbingan orang tua. Syarat yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Akalnya sehat, tidak gila. Kemudian bagaimana anak autis? Anak autis itu akalnya kurang cerdas, lemah pemahamannya, kalimatnya lesan juga kadang-kadang nggak nyambung dan sebagainya. Itu bagaimana? Apakah sah ketika haji atau umroh? Nah, menurut Wahbah Mustafa Az-Zuwaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan anak autis itu dalam istilah fikih dinamakan al-ma'tuh atau al-mu'tawih. Orang autis lesannya enggak jelas, pemahamannya enggak nyambung, sebab sakit ataupun sebab lahir autis. Itu lah, parah tidaknya autis sekarang ini tidak boleh menyimpulkan sendiri. Oh, iku autis. Harus dirujuk kepada keterangan dari dokter atau psikiater untuk menentukan hukum, Pak. Sebab autis itu macam-macam bentuknya, ya macam-macam. Kalau autis beneran parah, maka hukumnya ada taklif. Napa niku ada taklif? Tidak ada beban kewajiban. Ndak ono, Pak. Poso yo gak usah, sembayang yo gak usah, jenenge autis al-ma'tuh atau al-mu'tawih kata beliau. Memang enggak nyambung, Pak. Salat bacanya gak ngerti, takbir yo gak ngerti, asal melo ae menapa-napa. Cuma ada mutaklif, tidak ada kewajiban taklif atau agama ibadah. Sebab tidak tahu kewajiban anak-anak seperti itu. Makanya orang-orang autis itu dilihat kelompok 1, 2, 3 mana yang paling parah. Sebab autis yang kelompok 3 masih bisa diajari, Pak. Ya, ini tetap kewajiban sholat, masih bisa diajari. Yang keempat wal hurriyah, merdeka, khusus hamba sahaya. Indonesia nggak ono nggih, pembantu bukan. Pembantu rumah tangga duduk hamba sahaya. Sebagian Arab masih menganggap pembantu rumah tangga itu budak.
Lho kula niku waktu teng Mekah rumiyin semerep piyambak. Ya Allah, kaya budak. Ya. Jadi sak omah, sak kamar bareng menapa-napa lek nganggep budak, Pak. Wong dikeloni gak apa-apa, budak niku kali juragane. Iku sik wonten waktu rumiyin teng mriku. Masya Allah, ngene ngoten. Medeni ya. Lah, ketika budak niku melok haji majikannya, ya, maka ketika merdeka tetap wajib haji. Ya, kayak arek cilik mau hukumnya, ya, itu adalah khuriyah atau merdeka. Yang kelima wa wujuduz zada warakhilah, ada wujud bekal, ya, dan kendaraan. Ya, jadi mbuh kendaraan milik sendiri, bukan kendaraan milik lainnya. Sing penting nyampe, ya, dan Mekah. Niki syarat yang paling penting di dalam haji, manistatoah, wong-wong sing mampu budal haji. Terus pertanyaannya ngeten, bagaimana konsep bekalnya? Fawujuduz zati warrohilatinya bagaimana, kan ngoten. Nah ini istatok niki adalah dia harus mampu bekal dan juga kendaraan, ya. Gini maksudnya. Yang pertama, al istita'atu huwa hiyal qadru, hiyal qudratu, dia mampu ala zati wa rahilati, dia mampu ada sangu, ada bekal, ada kendaraan, ayyakuna zaidaini alal hajatil asliyah. Jadi yang pertama adalah harus lebih dari kebutuhan pokoknya, lebih teko kebutuhan pokoknya, ya, ayyakuna zaidaini, ya, alal hajatil asliyah, lebih dari pokoknya, sandangnya, pangannya lebih. Yang kedua harus lebih dari nafkah untuk keluarganya, terhitung dari pulang sampai dia kembali, pulang pergi kembali ke rumah. Maka bekal niki ada dua, bekal dia perjalanan ke Mekah ketika haji sampai pulang, dan bekal yang ditinggal di rumah. Niki hukumnya wajib, tidak boleh, ya. Mosok anake kelaparan budal kaji, gak logika nih kan. Niki dua ini adalah ukuran dari apa? Al istita'ah ilaihi sabila. Dua. Lah, berarti tanggung jawab orang mau haji tidak hanya tanggung jawab diri sendiri. Wis lunas, ya, oleh koper, oleh macam-macam, tapi anake gak nyusu, ya padha ae, Pak. Nggih. Harus benar-benar selesai beres urusan itu. Ongkose oleh, kebutuhan pokok selesai, omah tak tinggal duit, cukup 40 dino, sedino 100, 5 juta jret misalnya, ndak apa-apa, ya. Atau apa, pokoknya ada ditinggal, Pak. Jangan sampai, ya, itu ndak ada bekal untuk yang di rumah. Yang ketiga kata ulama adalah melunasi hutang-hutangnya. Jadi nyun sewu sing haji mau berangkat, ketika punya hutang dilunasi riyen hutangnya. Ini beda hukum ketika sampeyan haji umroh dengan kredit, beda lagi. Artinya begini, jenengan mau berangkat haji, nggih. Utang itu enggak terkait haji. Utang warung sebelah, utang tonggoe, misalnya utang 100.000, maka jenengan harus nyaur 100.000 sebelum berangkat ke tonggoe. Itu dimaksud, Pak. Jangan sampai ninggalno utang. Ini termasuk dari kemampuan istita'ah, nggih, kata ulama, terutama mazhab Syafi'i. Andai kata syarat-syarat istita'ah niki tidak sampai
sempurna maka tidak wajib haji. Siji, ongkos haji duwe dibekali omah gak ono, utange sing akeh, maka ulama Syafi'i mengatakan tidak wajib haji karena masuk kategori tidak mampu. Meskipun jenengan celengan ONH-nya cukup berangkat, tapi sing omah gak ono duwe tidak wajib budal. Niki dari mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Ya. Loh, lek moksa terus pundi ono kan. Moksa budal. Mumpung ono budal iki jatahku budal, tak golek-golek utangan, ngoten nggih. Nah, ten kitab Al-Hawil Kabir ya, fi fiqhil Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Mawardi rahimahullah adzan. Sing wafat tahun 1958 di Baghdad itu dawuh, kalau syarat tadi manis tatok tidak terpenuhi, maka beliau tegas mengatakan tidak wajib haji meskipun dia punya ongkos sendiri untuk berangkat haji. Paham? Ini karena kalau berangkat gimana? Tetap sah Pak. Sebab syarat rukunnya terpenuhi. Cuma tidak afdol, tidak mabrur. Akhirnya jadi haji mabur. Oke, mungkin ya niki dereng mantun, kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang. Mungkin manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad